Selamat pagi, pendengar setia Radio Cakrawala di mana saja Anda berada. Pagi ini kita berjumpa kembali dalam anugerah dan pemeliharaan Allah bagi setiap orang yang bersandar penuh kepadanya. Sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti renungan Oasis Fajar Pagi yang akan disampaikan oleh Mayor Okven Tengke. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan penguraiannya, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Kami boleh ada di hadirat Tuhan. Kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu yang akan memperlengkapi kami untuk menjalani hari ini, bahkan hari-hari selanjutnya. Kami bersyukur kepada Tuhan karena kemahakuasaan Tuhan itu selalu nyata bagi kami. Di dalam nama Yesus, amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Yohanes 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8, saya akan membacakannya bagi saudara-saudara sekalian. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah berkenaan dengan perkataan Yesus, pengakuan Yesus, akulah pokok anggur yang benar. Pada zaman dahulu, tanaman anggur adalah merupakan salah satu tanaman favorit di kalangan masyarakat Timur Tengah. Bahkan sampai pada zaman sekarang ini, jadi bukan hanya pada zaman dahulu kala. Maka tidaklah heran jika Tuhan Yesus juga menjadikan pohon anggur sebagai salah satu dari 7 pengakuan Yesus, akulah. Pohon anggur adalah jenis tanaman yang merambat dan menghasilkan buah yang lebat. Dan buah anggur itu dapat dimakan secara langsung atau juga dapat diolah menjadi minuman yang memiliki cita rasa yang tinggi. Tanaman anggur tidak memiliki pohon atau batang yang besar dan kuat seperti pohon aras Libanon yang seringkali digunakan di dalam Alkitab, yang digambarkan sebagai pohon yang kuat yang dapat digunakan sebagai bahan ramuan rumah dan lain sebagainya. Walaupun demikian, Tuhan Yesus sangat jeli melihat kelebihan pohon anggur untuk dijadikan sebagai penggambaran yang dapat
ia gunakan dalam menyampaikan pengajarannya. Untuk memahami ajaran yang terkandung di dalam kiasan pokok anggur yang benar, tentu saja kita perlu mengetahui konteks atau latar belakang dari pembacaan ini. Kalau kita perhatikan urutannya, pengajaran Yesus ini disampaikan ketika atau di mana saat itu Yesus telah berada di sekitar Yerusalem. Yesus tahu betul bahwa sudah tiba waktunya atau tidak lama lagi waktunya di mana Yesus akan disalibkan, akan dianiaya. Dan Yesus tahu bahwa sejak pertama ia tampil di dalam pelayanannya, Yesus telah mengalami penolakan dari para pemimpin agama Yahudi. Injil Yohanes telah mencatat sejak awal dalam kitab Injilnya tentang sikap dari orang-orang Yahudi pada zaman itu. Yohanes pasal 1 ayat 11, Yohanes menuliskan demikian. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Dan kita tahu bersama saudara-saudara bahwa setelah Yesus membangkitkan Lazarus, dan ini merupakan puncak dari kesaksiannya sebagai Mesias, maka orang-orang Yahudi telah sepakat untuk membunuh Yesus. Dalam situasi penolakan inilah Yesus menyampaikan pengajarannya dengan mengatakan, "Akulah pokok anggur yang benar." Saudara-saudara, tidak dijelaskan di sini apakah mereka sedang melewati kebun anggur atau apakah mereka baru saja minum anggur. Tetapi yang pasti, pernyataan Yesus tersebut sangat dimengerti oleh murid-muridnya. Sebab, sebagai orang Yahudi, mereka ingat betul bahwa dalam kitab suci mereka atau dalam perjanjian lama, dalam Alkitab kita, dalam kitab Mazmur, Yesaya, Yeremia, Yeskiel dan lainnya, Yerusalem dan Israel sering disebut sebagai pohon anggur atau kebun anggur. Bahkan ada catatan dari seorang sejarawan Israel yang bernama Yosefus, di mana ia menuliskan bahwa gerbang bait Allah dihiasi dengan ukiran pohon anggur emas dengan ranting-rantingnya yang tergantung. Jadi, ketika Yesus berkata, "Akulah pokok anggur yang benar," maka sebagai orang Yahudi, mereka mengerti bahwa sosok yang ada di hadapan mereka ini tentu bukanlah orang yang sembarangan. Jika Israel adalah ranting dan buah anggur, maka Yesus ini adalah yang menyebabkan mereka bisa hidup dan berbuah. Dari Yesuslah maka mereka bisa ada dan menjadi satu bangsa yang besar dan bahkan disegani. Atau dengan kata lain, dari sisi Yesus, ketika ia mengatakan, "Akulah pokok anggur yang benar," maka lagi-lagi Yesus ingin menegaskan bahwa Dialah Allah, Dialah Yehova yang telah membuat Israel menjadi umat kepunyaan Tuhan. Dan di luar Tuhan, Israel tidak dapat berbuat apa-apa. Israel bukanlah siapa-siapa. Saudara-saudara, dalam konteks para murid, Yesus sedang mengajarkan suatu kebenaran yang sangat hakiki, yang membedakan mereka dengan murid atau pengikut dari pemimpin agama Yahudi. Pemimpin agama Yahudi tidak pernah mengucapkan kalimat seperti yang Yesus ucapkan. Sebab para pemimpin agama Yahudi tidak memiliki kuasa seperti yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Nah, melalui perumpamaan ini,
Yesus ingin membagikan satu rahasia bagaimana menjadi murid yang berhasil atau murid yang bisa berbuah, yaitu melekat erat dalam pokok anggur. Kehidupan rohani para murid Kristus hanya mungkin berhasil kalau mereka tetap melekat sebagai ranting kepada pohon anggur yang sejati itu dan menerima kehidupan darinya. Di luar Kristus, murid-murid Kristus tidak memiliki daya apapun untuk bertumbuh dan tidak akan mampu menghasilkan buah. Dengan cara ini, Tuhan Yesus menjelaskan kedudukannya yang sentral dalam kehidupan umatnya secara terus-menerus. Apabila ada murid Kristus yang memilih berada di luar dari pohon anggur yang sejati itu, maka dia akan menjadi kering, tidak memiliki fungsi apapun selain dibuang, lalu kemudian pada akhirnya akan dibakar. Sebaliknya, kepada para murid Kristus yang setia, tinggal dalam persekutuan dan hidup di dalam Kristus dan menjadikan Kristus sebagai pusat hidupnya, maka dapat dipastikan murid tersebut akan menghasilkan buah yang mana buah tersebut akan mempermuliakan Bapa di sorga. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin prinsip ini juga berlaku bagi umat Kristen zaman sekarang ini. Kepada kita semua yang percaya kepadanya, untuk dapat menjadi umat Kristus atau orang Kristen yang berbuah, maka tidak bisa tidak, kita harus tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam diri kita. Orang-orang Kristen harus bergantung penuh kepada Tuhan Yesus, seperti ranting-ranting tinggal melekat di dalam pohon anggur yang sejati. Pesan yang ingin disampaikan dalam perumpamaan ini adalah betapa pentingnya kita, saya dan saudara-saudara, untuk selalu tinggal di dalam Kristus. Sebab Kristus adalah pohon atau pokok yang memberi kehidupan atau menjadi sumber kehidupan. Jika kita tidak tinggal di dalam Kristus yang adalah sumber kehidupan itu, maka kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Saya dan saudara-saudara harus berusaha untuk tetap memiliki komitmen sejak kita beriman kepada Tuhan Yesus, sejak kita menyatakan bahwa kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita akan terus tinggal di dalam Dia, kita akan terus bergantung di dalam Dia, kita akan terus melekat bersatu dengan Dia. Dan dengan komitmen ini, saudara-saudara, saya percaya sebagai orang Kristen, kita tidak akan menjadi Kristen yang biasa-biasa saja, tetapi kita akan menjadi Kristen yang menghasilkan buah, yang mana buah yang kita hasilkan itu pasti akan mempermuliakan Bapa di sorga. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini meneguhkan iman kita dan akan terus membuat kita berkomitmen untuk tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam diri kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di sorga. Perenungan firman-Mu kembali mengingatkan kepada kami bahwa sesungguhnya kami bukanlah siapa-siapa di hadapan Tuhan. Untuk itu Tuhan, pagi ini kami menyatakan komitmen kami kembali kepada Tuhan, yaitu
kami mau tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan untuk menjalani komitmen ini. Dan kami meyakini jikalau hal ini kami jalani dalam hidup kami, maka kami akan menjadi orang-orang percaya yang akan menghasilkan buah yang mempermuliakan Bapa di surga. Saat ini ya Tuhan, hamba menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk setiap pendengar radio Cakrawala dimanapun mereka ada. Mari Tuhan, tumpangkanlah tangan-Mu atas mereka. Berkatilah mereka. Berkatilah apapun yang dikerjakan oleh tangan mereka. Lindungilah umat-umat-Mu, peliharalah mereka ya Tuhan. Dan apapun yang menjadi pergumulan di hidup mereka, hamba memohon kiranya Tuhan hadir dalam kehidupan mereka dan memberikan jalan keluar dan kemenangan kepada mereka. Hamba berdoa memohon berkat-Mu untuk Radio Cakrawala, untuk para pengurus dari radio ini. Biarlah Tuhan berkati pelayanan mereka. Tuhan berkati Radio Cakrawala untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.